Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Kampung Mayit adalah sebuah desa terpencil yang terletak di pelosok Jawa Tengah. Desa ini terkenal karena cerita-cerita mistis yang berkembang di kalangan penduduknya, terutama tentang keberadaan makhluk halus yang mengintai kehidupan mereka. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari pemakaman yang terletak di ujung kampung, dan banyak yang percaya bahwa arwah-arwah yang tidak tenang masih berkeliaran, mencari korban. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arif datang ke desa tersebut untuk mencari informasi tentang nenek moyangnya yang pernah tinggal di sana. Ia tidak tahu bahwa kedatangannya justru akan membangkitkan kembali kegelapan yang sudah lama terkubur. Tanpa sengaja, ia terlibat dalam peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi di Kampung Mayit, di mana setiap langkahnya semakin mendekat pada rahasia kelam yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, Arif semakin menyadari bahwa Kampung Mayit bukan sekadar desa biasa, tetapi tempat di mana kehidupan dan kematian saling bertautan. Dalam perjalanan menelusuri jejak keluarganya, ia harus menghadapi berbagai teror yang berasal dari masa lalu yang gelap dan tak termaafkan. Arif tiba di Kampung Mayit pada suatu sore yang mendung. Angin kencang bertiup membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Desa ini terlihat sepi. Hanya beberapa warga yang terlihat sibuk di sekitar rumah-rumah mereka yang sederhana. Tak ada suara riuh seperti di desa lain. Hanya keheningan yang menambah kesan angker. Arif merasa ada yang ganjil, tapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Saat ia berjalan lebih dalam menuju pusat desa, Arif melihat sebuah bangunan tua yang tampak sudah lama terbengkalai. Bangunan itu adalah rumah tua milik keluarga besarnya yang pernah tinggal di sini. Ketika ia mendekat, seorang wanita tua muncul dari balik pintu dan menatapnya dengan pandangan kosong. "Mau cari siapa, Nak?" tanyanya dengan suara parau. Arif terkejut. Namun ia menjawab dengan sopan bahwa ia mencari informasi tentang nenek moyangnya. Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya ia hanya tersenyum aneh dan berkata, "Kau akan menemukan lebih dari yang kau cari, Nak. Tapi hati-hati. Kampung Mayit bukan tempat yang ramah." Kata-kata itu menghantui Arif sepanjang malam, membuatnya merasa semakin tidak nyaman berada di desa yang tampak tenang namun syarat misteri ini. Malam itu, Arif memutuskan untuk menginap di rumah tua milik keluarganya. Rumah itu dipenuhi dengan debu tebal dan perabotan lama yang tampak sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Arif membuka jendela untuk mendapatkan udara segar. Namun ketika matanya menangkap bayangan gelap bergerak di luar, ia langsung menutupnya dengan cepat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar, seperti langkah kaki yang berat dan bisikan pelan. Namun, ia mencoba untuk tidur, mengabaikan ketakutannya. Di tengah malam, Arif terbangun oleh suara ketukan di pintu. Dengan hati berdegup kencang, ia membuka pintu dan mendapati seorang pria tua berdiri di sana, mengenakan pakaian lusuh dan kumal. "Kau harus pergi, Nak," kata pria itu dengan suara parau. "Kampung ini tak bisa menyelamatkanmu." Arif terkejut dan bertanya mengapa. Namun pria itu hanya tersenyum dingin sebelum menghilang dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, Arif menceritakan pengalamannya kepada beberapa penduduk desa yang ditemuinya di pasar. Mereka hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh tersebut. "Ini kampung yang terkutuk," kata seorang bapak tua. Suara lirihnya penuh kesedihan. "Kita semua terikat oleh sesuatu yang sudah lama terjadi di sini. Tak ada yang bisa lari darinya." Hari berikutnya, Arif mencoba mencari informasi lebih lanjut mengenai sejarah desa ini. Ia mendatangi seorang pendeta tua yang dikenal sebagai penjaga makam di desa tersebut. Pendeta itu tinggal di sebuah rumah kecil dekat pemakaman. Dan ketika Arif tiba, ia disambut dengan tatapan yang penuh waspada.
Kau mencari apa? Nah, tanya pendeta itu dengan suara serak. Seakan tahu tujuan Arif. Arif menceritakan maksud kedatangannya untuk menggali sejarah keluarganya. Pendeta itu menghela napas panjang dan berkata, "Keluargamu terlibat dalam sebuah peristiwa yang tak bisa dilupakan. Sebuah kutukan yang membelenggu kampung ini. Mereka semua sudah pergi, tapi tak ada yang benar-benar meninggal. Semua yang mati di sini tetap ada di sini. Mereka tak pernah benar-benar pergi." Suara pendeta itu bergetar, dan Arif merasa suasana menjadi semakin mencekam. Ketika Arif hendak pergi, pendeta itu memberinya sebuah buku tua yang sudah sangat usang. "Baca ini jika kau ingin tahu lebih banyak. Tapi ingat, kadang pengetahuan bisa lebih berbahaya daripada yang kau bayangkan." Arif menerima buku itu, namun hatinya terasa berat. Ia mulai merasa bahwa penelusurannya ke kampung ini mungkin bukan sekadar untuk menemukan keluarganya, tapi untuk mengungkap rahasia yang lebih kelam daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu, Arif duduk sendirian di ruang tamu rumah tua, membuka halaman-halaman buku yang diberikan oleh pendeta. Buku itu berisi tulisan tangan yang hampir pudar, menggambarkan sejarah gelap kampung ini yang telah terlupakan. Ia membaca tentang sebuah tragedi yang terjadi puluhan tahun lalu, di mana sekelompok orang kampung terlibat dalam ritual sesat yang mengorbankan banyak jiwa untuk memperoleh kekuatan tak terhingga. Namun, ritual itu gagal, dan bukannya memberi kekuatan, ia justru membuka pintu bagi makhluk-makhluk halus yang kini menghantui desa. Saat membaca lebih lanjut, Arif merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, halaman buku itu terbuka dengan sendirinya di sebuah bagian yang menyebutkan namanya. Arif, yang lahir pada tahun 1995, akan menjadi kunci untuk mengakhiri kutukan. Perasaan takut dan bingung langsung menyergap dirinya. Apa maksud tulisan ini? Apakah ia terlibat dalam kutukan itu tanpa disadari? Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Tiba-tiba, Arif mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Dengan hati-hati, ia melangkah ke jendela dan melihat sesosok bayangan gelap berdiri di halaman depan. Tanpa berpikir panjang, Arif membuka pintu dan berlari keluar. Namun bayangan itu sudah menghilang. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakannya dengan jelas. Kampung mayit, yang sepi dan sunyi, kini terasa seperti tempat yang penuh dengan ancaman yang mengintai setiap gerakannya. Esok pagi, Arif kembali menemui pendeta tua untuk meminta penjelasan lebih lanjut tentang kutukan yang ada di kampung ini. Ketika ia tiba di rumah pendeta, ia mendapati pintu terbuka lebar. Namun suasana di dalam rumah sangat sunyi. "Pendeta," teriak Arif, namun hanya gema yang terdengar sebagai jawaban. Ia melangkah masuk, dan di dalam ruangan yang gelap, ia melihat pendeta tua duduk di sudut ruangan. Tubuhnya kaku seperti patung. Dengan takut-takut, Arif mendekati pendeta tersebut. Namun tiba-tiba pendeta itu mengangkat kepala dan menatapnya dengan mata yang kosong. Tidak hidup. "Arif, kau sudah mulai menyadari. Tak ada jalan keluar dari sini." Suara pendeta itu terdengar begitu serak dan penuh penyesalan. "Kau adalah bagian dari kutukan itu. Kau harus memilih. Apakah akan berjuang atau mengikutinya?" Arif mundur perlahan, merasa bahwa setiap langkahnya semakin mendekat pada takdir yang mengerikan. Pendeta itu terdiam, tidak bergerak. Arif kemudian melihat keluar jendela dan menyadari bahwa seluruh desa kini tampak berbeda, seperti berada dalam dunia yang terbalik, di mana setiap bayangan tampak bergerak sendiri dan suara-suara tak dikenal mengisi udara. Kampung mayit bukan hanya kampung yang penuh cerita, tapi juga tempat terperangkap antara hidup dan mati. Arif berusaha mencari jawaban dengan lebih mendalam tentang kutukan yang menimpa kampung ini. Ia kembali ke pemakaman yang berada di ujung desa, berharap bisa menemukan sesuatu yang menjelaskan apa yang terjadi pada penduduk desa. Namun, begitu ia tiba, suasana di pemakaman terasa sangat berbeda. Lebih gelap dan penuh dengan bau busuk yang menyengat.
Kuburan-kuburan tampak rusak, dengan tanah yang terbelah dan batu nisan yang terbalik. Saat Arif berjalan lebih dekat ke sebuah makam keluarga lamanya, ia merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya. Ketika ia berbalik, ia melihat seorang pria muda. Wajahnya sangat pucat dan matanya kosong. "Arif," pria itu berkata dengan suara pelan. "Kamu datang terlambat. Semua sudah dimulai." Arif terkejut dan mundur beberapa langkah. Pria itu melangkah lebih dekat. Wajahnya semakin jelas terlihat. Dan Arif bisa melihat bahwa pria itu mengenakan pakaian yang sama seperti nenek moyangnya yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. "Kamu tidak bisa lari, Arif. Kami semua terikat di sini, dan kamu akan mengikuti jejak kami." Sebelum Arif bisa bertanya lebih lanjut, pria itu menghilang dalam bayang-bayang malam, meninggalkan Arif dengan perasaan ngeri yang tak terlukiskan. Arif merasa terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah pendeta untuk mencari jawaban yang lebih pasti. Ketika ia sampai di rumah pendeta, ia mendapati tempat itu kosong, seolah tidak ada yang pernah tinggal di sana. Namun, di meja kecil yang ada di tengah ruangan, terdapat sebuah surat yang ditujukan untuknya. Surat itu tertulis dengan tulisan tangan yang cepat dan kacau. "Kampung ini sudah tak lagi milik kita. Mereka yang telah mati masih menunggu." Dengan perasaan cemas, Arif membaca surat itu sampai selesai, dan ia merasa semakin pusing. Ketika ia hendak meninggalkan rumah pendeta, suara bisikan pelan terdengar di telinganya. "Kau akan segera tahu kebenarannya, Arif, tapi tak akan ada yang bisa menyelamatkanmu." Suara itu seperti berasal dari dalam pikirannya sendiri, namun begitu nyata dan jelas. Tak lama setelah itu, Arif kembali berjalan menuju pemakaman untuk mencari tahu lebih banyak. Namun saat ia sampai di sana, suasana yang lebih gelap dan menakutkan menyambutnya. Tanah di sekitar kuburan tampak bergerak, dan bayangan-bayangan tak kasat mata berkelebat di antara nisan-nisan. Ketika ia berjongkok untuk memeriksa tanah yang bergerak itu, ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari bawah. Tanpa peringatan, tanah itu terbelah, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan keriput yang menjalar keluar, meraih tubuhnya. Dengan refleks yang terlatih, Arif segera berdiri dan mundur dengan cepat, menghindari tangan-tangan yang semakin dekat. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar, namun ia tahu ia tidak bisa mundur. Sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam bumi, suara yang menggema seperti teriakan kesakitan dan kemarahan. "Kau harus memilih, Arif. Tinggalkan kampung ini atau kami akan menarikmu ke dalam dunia kami." Suara itu terdengar lebih jelas, penuh ancaman. Dalam kepanikan, Arif berlari keluar dari pemakaman dan menuju rumahnya. Namun, saat ia melewati jalan desa yang sunyi, ia merasa seperti diikuti oleh ribuan mata yang tersembunyi di kegelapan. Di setiap sudut jalan, bayangan-bayangan yang tidak tampak jelas berkelebat. Bahkan di pohon-pohon besar yang mengelilingi jalan, Arif bisa merasakan bahwa sesuatu sedang mengamati gerak-geriknya. Sesampainya di rumah, Arif mendapati buku yang diberikan oleh pendeta terbuka lagi di halaman yang sama, dengan tulisan yang semakin gelap dan tampak seolah bergerak. "Kau akan menjadi bagian dari kami jika kau tidak menghentikan semuanya. Jiwamu akan terperangkap di sini selamanya." Arif kini tahu, apapun yang terjadi, ia harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini, meskipun itu berarti menghadapi kengerian yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Arif memutuskan untuk menemui salah satu warga yang dikenal memiliki pengetahuan tentang sejarah kampung ini. Warga tua itu, Pak Warto, tinggal di sebuah rumah yang jauh dari keramaian, dekat dengan hutan yang lebat. Sesampainya di rumah Pak Warto, Arif langsung merasakan aura aneh yang menyelimuti tempat itu. Pintu yang berat terbuka pelan, dan di dalamnya, Pak Warto duduk di kursi kayu tua, memandangnya dengan tatapan yang penuh beban. "Kau mencari jawaban, Nak?" tanya Pak Warto dengan suara yang parau.
Tapi kau harus siap untuk menerima kenyataan yang lebih mengerikan dari apa yang sudah kau alami. Arif mengangguk, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu menghentikan teror yang menimpanya. Pak Warto melanjutkan, kampung ini sudah lama terkutuk sejak masa nenek moyangmu. Mereka yang mati di sini tidak pernah benar-benar pergi. Mereka terperangkap dalam lingkaran kematian dan kehidupan. Pak Warto menjelaskan bahwa kutukan ini berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh leluhur Arif, yang terlibat dalam ritual yang sangat berbahaya. Ritual itu mengikat jiwa mereka dalam dunia antara hidup dan mati. Arif, sebagai keturunan mereka, memiliki kekuatan untuk menghentikan kutukan itu. Tetapi untuk itu, ia harus menghadapi hal-hal yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Warto, Arif merasa terbebani. Meskipun ia mengetahui bahwa dirinya adalah satu-satunya yang dapat menghentikan kutukan itu, ia merasa tak siap menghadapi hal yang lebih buruk. Dengan langkah penuh kebingungan, ia memutuskan untuk mencari cara untuk mengakhiri ritual tersebut. Meskipun ia tahu itu berarti harus melawan kegelapan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, saat ia berjalan melewati desa di malam hari, suara aneh kembali terdengar. Kali ini, suara itu datang dari arah pemakaman, jauh lebih keras dan jelas. Arif berlari menuju pemakaman, dan di sana, ia melihat bayangan besar yang bergerak di antara nisan-nisan. Sosok itu semakin mendekat, dan Arif menyadari bahwa itu adalah salah satu arwah yang terperangkap. Sosok itu berbicara dengan suara serak. Kau tak bisa lari, Arif. Kami semua menunggumu. Arif merasa ketakutan yang luar biasa. Namun ia tahu ia tak bisa mundur. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan menghadapi masa lalu. Bahkan jika itu berarti melawan arwah-arwah yang selama ini menghantui kampung tersebut. Arif memutuskan untuk kembali ke pemakaman, tempat yang kini terasa seperti jantung dari kutukan yang mengikat desa ini. Dengan setiap langkah yang ia ambil, semakin besar beban yang ia rasakan di pundaknya. Arwah-arwah yang terperangkap mengintai setiap gerakannya, dan udara di sekitar pemakaman terasa semakin berat. Setiap bayangan yang bergerak di antara nisan-nisan tampak seperti ancaman yang siap menerkamnya. Namun, Arif tak bisa mundur lagi. Di tengah pemakaman, Arif menemukan sebuah batu nisan yang tampaknya baru. Nisan itu terbuat dari batu hitam yang berkilau, dan di atasnya tertulis sebuah nama yang dikenal olehnya, namanya sendiri, Arif. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyentuh nisan itu, dan tiba-tiba, tanah di sekitarnya mulai bergoyang. Sebuah suara berat terdengar dari dalam tanah. Kau akan menjadi bagian dari kami, Arif. Tak ada yang bisa menghindari takdir ini. Arif mundur beberapa langkah, mencoba mencari jalan keluar. Namun semakin banyak tangan-tangan keriput yang muncul dari dalam tanah, menariknya kembali ke dalam gelap. Dengan seluruh kekuatan yang ada, Arif berteriak, "Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian." Tiba-tiba, tanah itu berhenti bergerak, dan suasana menjadi hening. Dalam keheningan itu, ia merasakan ada sesuatu yang berubah, sebuah kesempatan untuk melawan kutukan ini, meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Arif kini tahu bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus kembali ke akar masalahnya, ritual yang dilakukan oleh leluhurnya. Ia memutuskan untuk mencari tempat di mana ritual itu dimulai, berharap menemukan petunjuk yang bisa membantunya. Perjalanan membawanya menuju sebuah gua yang terletak di pinggiran hutan. Sebuah tempat yang tidak pernah dibicarakan oleh warga desa. Gua itu, menurut cerita Pak Warto, adalah tempat di mana leluhur Arif melakukan ritual tersebut, yang mengikat jiwa mereka dalam dunia yang terjebak di antara hidup dan mati. Saat Arif memasuki gua, udara menjadi semakin dingin dan pekat. Dinding gua dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh, yang sepertinya menggambarkan proses ritual yang mengerikan. Di tengah gua, terdapat altar batu besar,
yang tampaknya digunakan untuk mengorbankan jiwa. Arif merasa ada sesuatu yang mengintainya dari dalam kegelapan. Dan saat ia mendekati altar, ia melihat bayangan sosok manusia yang terikat di sana. Matanya terbelalak penuh ketakutan. "Tolong, aku tidak bisa keluar." Suara itu terdengar lirih. Dan Arif menyadari bahwa sosok itu adalah salah satu dari leluhurnya, yang terperangkap selama bertahun-tahun. "Kau harus menghentikan semuanya, Arif, atau kau akan menjadi bagian dari kami selamanya." Suara itu semakin terdistorsi, seolah-olah berasal dari dalam bumi yang terdalam. Dengan tekad yang semakin bulat, Arif mencari cara untuk membebaskan leluhurnya dan menghentikan kutukan ini. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah perjuangan mudah. Di dalam gua, semakin banyak arwah yang muncul, menatapnya dengan penuh harapan dan ketakutan. Mereka semua terperangkap, tidak bisa pergi, menunggu seseorang yang bisa membebaskan mereka. Arif merasa semakin terisolasi, namun ia tidak bisa menyerah. Saat Arif berusaha mencari jalan keluar dari gua itu, sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. "Kau tak bisa lari, Arif. Setiap langkahmu telah membawa-mu lebih dekat ke dalam dunia kami." Sosok gelap itu muncul dari bayang-bayang, lebih besar dari sebelumnya. Wajahnya tampak kabur, namun mata merahnya menatap tajam ke dalam jiwa Arif. Arif berbalik dan menghadapi sosok itu dengan berani. "Aku akan mengakhiri ini. Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian." Dengan kata-kata itu, Arif meraih batu besar yang ada di sampingnya dan mengayunkannya ke arah sosok itu. Ketika batu itu mengenai sosok tersebut, sebuah ledakan hebat terjadi, dan gua itu mulai runtuh. Namun, sebelum semuanya benar-benar hancur, Arif merasa tubuhnya terangkat ke udara, dan semuanya menjadi gelap. Arif terbangun di tempat yang sangat asing, sebuah ruang kosong yang gelap tanpa batas. Di sekelilingnya, arwah-arwah yang terperangkap menatapnya dengan penuh harapan. "Kau akhirnya datang, Arif." Suara pendeta yang pernah ia temui terdengar di belakangnya. Ketika Arif berbalik, pendeta itu berdiri di sana, tampak lebih tua dan lebih rapuh dari sebelumnya. "Kau harus membuat pilihan, Arif. Seluruh dunia ini berada di ujung jurang, dan hanya kau yang bisa menyelamatkannya." Arif bingung, namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, suara yang sama yang pernah ia dengar dari gua itu terdengar lagi. "Kau telah memilih jalan yang salah, Arif. Kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Sosok besar yang gelap muncul kembali. Kali ini lebih menyeramkan dari sebelumnya, dan mulai menghampiri Arif dengan langkah-langkah berat yang mengguncang bumi. Dengan rasa takut yang semakin besar, Arif menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk keluarganya atau kampung ini, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Untuk bisa mengakhiri kutukan ini, ia harus menghadapi kegelapan yang ada dalam dirinya dan membuat keputusan yang akan menentukan masa depan dunia ini. Arif merasakan seluruh tubuhnya bergetar, diliputi oleh ketakutan yang luar biasa. Namun, di balik ketakutan itu, muncul sebuah keberanian yang lebih besar, keinginan untuk membebaskan kampungnya dari kutukan yang selama ini mengikat mereka. Sosok gelap yang mendekat dengan langkah berat semakin terlihat jelas. Wajahnya tak terbayangkan, hanya mata merah yang mengintimidasi dengan tatapan penuh kebencian. Suara dari sosok itu menggema, "Kau takkan bisa mengalahkan kami, Arif. Ini adalah takdirmu." Namun, Arif tidak mundur. Dalam kegelapan yang semakin pekat, ia mulai mengingat kata-kata pendeta dan semua yang ia pelajari tentang ritual itu. Ia tahu satu hal, kutukan ini bukan hanya tentang pengorbanan, tetapi tentang penerimaan. Penerimaan terhadap kenyataan bahwa mereka yang terperangkap tidak dapat hidup atau mati, dan bahwa untuk mengakhiri semuanya, ia harus rela melepaskan hal-hal yang paling berharga baginya. Dengan langkah mantap, Arif berlari ke arah sosok gelap itu dan berteriak, "Aku akan menghentikan ini. Tidak ada lagi yang terperangkap. Tidak ada lagi yang akan hidup dalam penderitaan ini." Begitu ia menyentuh tubuh sosok itu,
Sebuah cahaya terang tiba-tiba meledak dari dalam dirinya, mengeluarkan energi yang begitu kuat hingga seluruh ruang yang gelap itu terbakar dengan cahaya murni. Tiba-tiba, dunia itu runtuh, dan Arif terjatuh ke tanah. Ketika matanya terbuka, ia mendapati dirinya kembali di pemakaman kampungnya. Namun, kali ini, semuanya tampak berbeda, lebih tenang, lebih damai. Kuburan-kuburan yang rusak kini telah diperbaiki, dan suasana yang tadinya suram kini dipenuhi cahaya matahari yang hangat. Arif berdiri, merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di kejauhan, ia melihat bayangan seorang pria tua yang berjalan menuju pemakaman. Pria itu mengenakan pakaian tradisional desa, dan matanya memandang Arif dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Arif," suara pria itu terdengar lembut. "Kau telah mengakhiri penderitaan kami. Kami akhirnya bebas." Pria itu tersenyum, dan bayangannya menghilang, meninggalkan Arif dengan perasaan bahwa kutukan yang menghantui kampung mayit telah berakhir. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Arif mulai merasakan perubahan yang signifikan di kampung mayit. Desa yang dulu selalu dihantui oleh bayangan gelap kini tampak lebih hidup. Warga yang dulu sering tampak murung dan ketakutan mulai kembali seperti dulu. Senyum mereka kembali, dan atmosfer yang berat yang selama ini menghiasi desa perlahan menghilang. Kampung ini seolah pulih dari luka yang dalam. Arif bertemu dengan Pak Warto, yang kini tampak lebih tenang. "Apa yang kau lakukan, Nak, telah mengubah takdir kami semua," kata Pak Warto dengan mata yang penuh penghormatan. "Kau telah membebaskan kami dari kutukan yang telah bertahan berabad-abad." Pak Warto kemudian mengajaknya untuk duduk di bawah pohon besar di tengah desa, tempat yang dulu menjadi simbol dari kegelapan, namun kini tampak lebih damai. Namun, meskipun kampung ini telah bebas dari kutukan, Arif masih merasakan sebuah kekosongan dalam hatinya. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan meskipun semua terlihat baik-baik saja, Arif tahu bahwa dunia ini tak pernah benar-benar bebas dari kegelapan. "Apakah kita benar-benar bebas, Pak?" tanya Arif, merasa ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikirannya. Pak Warto hanya tersenyum dan menjawab, "Bebas bukan berarti tanpa ujian. Tetapi selama ada harapan, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi." Waktu berlalu, dan Arif mulai kembali menjalani hidupnya dengan damai di kampung mayit. Namun, meskipun desa ini tampak lebih hidup, Arif mulai merasakan keanehan yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia berjalan di sekitar kampung, ia merasa seolah ada mata-mata yang mengikutinya, atau bayangan-bayangan yang bergerak di sudut matanya. Pada malam hari, suara-suara aneh kembali terdengar dari pemakaman. Dan meskipun ia tahu bahwa kutukan telah berakhir, perasaan tak nyaman itu tak kunjung hilang. Suatu malam, saat Arif berjalan sendirian menuju rumah, ia melihat sosok familiar berdiri di depan pintu rumahnya. Itu adalah sosok yang ia kenal dari masa lalu, pria tua yang pernah memberikan peringatan tentang kutukan itu. "Arif, perjalananmu belum selesai," kata pria itu dengan suara yang penuh misteri. "Kutukan itu mungkin telah berakhir, tetapi ada hal lain yang menunggu di luar sana." Arif terkejut. "Apa maksudmu? Bukankah semuanya sudah berakhir?" tanya Arif. Namun pria itu hanya menggelengkan kepala. "Kau akan segera tahu. Yang terpenting adalah jangan pernah lengah, Arif. Setiap kegelapan pasti akan kembali." Dengan kata-kata itu, sosok pria itu menghilang, meninggalkan Arif dalam kebingungannya, menyadari bahwa meskipun kutukan di kampung mayit telah berakhir, masih ada banyak hal yang belum ia pahami. Arif tidak bisa tidur malam itu. Pikiran-pikirannya terus berputar, mencoba memahami pesan yang diberikan pria tua tersebut. "Jangan lengah," kata-katanya terus terngiang di telinganya. Apakah ada bahaya lain yang menunggu mereka? Jika kampung mayit benar-benar bebas dari kutukan, mengapa perasaan aneh ini terus mengganggu dirinya? Arif merasa tidak tenang, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk datang.
Keesokan harinya, ia kembali ke pemakaman untuk mencari jawaban lebih lanjut. Ketika ia sampai di sana, ia mendapati sebuah makam baru yang tampaknya belum ada sebelumnya. Makam itu tidak tercatat dalam catatan sejarah desa, dan nisan yang ada di sana tampak sangat asing baginya. Nama yang tertulis di batu nisan itu adalah Mayit, yang berarti mayat dalam bahasa Jawa. Arif merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Arif mendekati makam itu, dan begitu ia menyentuh batu nisannya, sebuah suara berat terdengar di belakangnya. Kau tidak bisa menghindar, Arif. Kutukan ini belum berakhir. Arif menoleh, dan di kejauhan, ia melihat sosok gelap yang tampaknya menunggu di balik pohon besar. Arif merasa ketakutan yang tak terlukiskan, menyadari bahwa meskipun ia telah mengakhiri satu kutukan, ada kegelapan lain yang masih mengintainya, lebih besar dan lebih menakutkan dari yang pernah ia alami sebelumnya. Arif merasakan ketegangan yang semakin menguasai dirinya. Sosok gelap yang muncul di kejauhan semakin mendekat, dan udara di sekitar pemakaman kembali terasa berat dan menakutkan. Ketika sosok itu akhirnya keluar dari bayang-bayang pohon, Arif dapat melihatnya dengan jelas. Sosok itu tinggi besar, dengan wajah yang tertutup oleh kain hitam. Hanya matanya yang tampak bersinar merah, mengintimidasi dengan tatapan penuh kemarahan. Kau masih belum mengerti, Arif. Suara sosok itu menggema. Kutukan ini tidak pernah berakhir. Kami yang terperangkap di dunia ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Suara itu terdengar seperti berbisik langsung ke dalam pikirannya, membuatnya hampir kehilangan kendali atas dirinya. Namun, meskipun ketakutan menyelubungi dirinya, Arif tetap teguh. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan menghadapi kegelapan ini dengan berani. Sosok gelap itu melangkah lebih dekat, namun kali ini Arif tidak mundur. Aku tidak akan lari lagi, ujar Arif dengan suara yang tegas. Aku akan mengakhiri kutukan ini selamanya. Tiba-tiba, Arif merasakan energi yang kuat mengalir dari dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya putih mulai memancar dari tubuhnya, mengelilingi pemakaman dan mengusir kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Sosok gelap itu berteriak keras, seolah merasakan kehadiran kekuatan yang lebih besar darinya. Namun ia tidak bisa menghindar. Dengan sekuat tenaga, Arif mengarahkan cahaya itu langsung ke sosok gelap yang terus berusaha melawan. Cahaya itu semakin terang, menyelimuti seluruh pemakaman, dan akhirnya, sosok gelap itu mengeluarkan teriakan terakhir yang mengerikan, sebelum hancur menjadi debu. Dalam sekejap, segala kegelapan yang menyelimuti kampung mayit pun hilang. Arif jatuh ke tanah, merasa tubuhnya lemah dan kehabisan energi. Namun, ia merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia membuka matanya, langit di atasnya tampak cerah, dan suasana di sekitar pemakaman berubah menjadi sangat damai. Semua arwah yang terperangkap di sini akhirnya mendapatkan kedamaian. Di kejauhan, Arif melihat wajah-wajah familiar, warga kampung yang telah lama meninggal, yang kini tersenyum bahagia. Mereka mengangguk kepadanya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Karena berkat perjuangannya, kampung ini akhirnya terbebas dari kutukan yang telah berlangsung berabad-abad. Arif berdiri, merasakan beban yang berat akhirnya terlepas dari pundaknya. Ia tahu bahwa perjalanan ini telah selesai, tetapi perasaan kosong yang ia rasakan sebelumnya kini telah hilang. Di kampung mayit, kedamaian kembali mengalir, dan dunia yang penuh dengan kegelapan itu akhirnya digantikan dengan cahaya. Arif mengangkat pandangannya ke langit, merasakan angin sejuk yang membawa ketenangan. Ia tahu bahwa meskipun kutukan telah berakhir, ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan.